Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, students kelas 11, kelas 11. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah mengerjakan assessment 2 ya. Nah, sekarang Pak Wirawan akan menjelaskan dari yang sudah akan kerjakan, sehingga kalian silahkan cek di buku kalian atau di kerjaan kalian kesalahan kalian di mana, pemahamannya kalian di mana. Di assessment 2, oke, itu ada percakapan antara Mita and Arka ya. Itu ada dialog percakapan Mita and Arka. I think finding a job is a challenge, especially for fresh graduates who don't have experience. Menurutku menemukan pekerjaan adalah suatu tantangan, terutama fresh graduates, ya lulusan baru yang tidak punya pengalaman. Arka mengatakan that's true, ya betul. That's why vocational and college students need to gain experience through internships. Itu betul. Itulah kenapa siswa SMK dan kuliah ya perlu to gain, mendapatkan pengalaman melalui internship. Internship itu magang ya. Yap, internships give students chances to apply their knowledge to real work experience. Ya, internship atau mungkin PKL atau istilahnya gitu ya. Magang itu memberikan siswa kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka ke pengalaman kerja yang nyata. They can develop their skills and learn new skills. Mereka bisa mengembangkan keterampilan baru dan belajar keterampilan baru. Mereka bisa mengembangkan keterampilan mereka dan belajar keterampilan baru, including communication, termasuk komunikasi, teamwork, kerja tim, and computer proficiency, dan kemampuan atau keahlian di bidang komputer. Besides, di samping itu, they can gain confidence in real work. Mereka bisa mendapatkan kepercayaan diri di kerja yang nyata. Terus Arka menjawab, many companies recruit employees from internship. Banyak perusahaan mengambil pegawai dari magang. So it's a good chance for students to gain jobs. Sehingga ini adalah kesempatan bagus bagi siswa untuk mendapatkan pekerjaan. Even if the companies do not have job yet for them, walaupun perusahaan belum memiliki pekerjaan buat mereka, they will offer the jobs later for the impressive interns. Mereka akan menawari pekerjaan berikutnya bagi peserta magang yang impresif, yang menarik bagi perusahaan itu. Arka mengatakan that's true, betul. Sekarang pertanyaannya, what are the speakers talking about? Pembicaranya itu membicarakan apa? Apakah A, the participants of internships, keikutsertaan magang, ataukah B, the importance of internship, ya, pentingnya magang, C, the right time for students to join internships, waktu yang tepat bagi siswa untuk magang, the ways how students gain job experience, cara siswa mendapatkan pengalaman pekerjaan, E, the reasons why finding jobs is very difficult now, alasan kenapa mencari pekerjaan sekarang sulit. Maka jawabannya benar adalah B ya, karena tadi that's why vocational and college students need to gain experience through internship. Itulah kenapa siswa SMK atau kuliah perlu mendapatkan pengalaman pekerjaan melewati magang. What do companies offer internships? Ya, maksudnya itu what do companies offer? Ini bukan what do ini ya. Why do companies offer? Kenapa perusahaan menawari magang? Nah, ini. Apakah they can recruit qualified employees? Mereka bisa merekrut pegawai yang terkualifikasi, atau B, they can gain confidence in real work? Mereka bisa
mendapatkan kepercayaan diri di kerja nyata. C. They can improve computer proficiency, mereka bisa meningkatkan kemampuan komputernya, ya. Atau tadi they can learn communication from intern, mereka bisa mempelajari komunikasi dari magang itu. Atau KI, ya, they can teach students to improve their school qualities, mereka bisa mengajar siswa untuk meningkatkan kualitas mereka. Jadi perusahaan membuka magang otomatis supaya apa? They can recruit, mereka bisa merekrut pegawai yang terkualifikasi. Dari kalimat berarti jawabannya E, ya, A. Many companies recruit employees from internships, bla 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 itu. Nah, number 3, from the dialogue we know that, dari dialog itu kita tahu bahwa A. Fresh graduates are easy to get jobs. Apakah ya? Tidak jelas ya, tadi kan sulit ya. B. Companies prefer experienced worker, perusahaan lebih suka pekerja yang berpengalaman. Iya, tadi jelas itu. Makanya perlu namanya magang, ya. C. Students get difficulties, ya, siswa mendapatkan kesulitan untuk magang, bukan yang kita bahas itu. The interns are always recruited by companies, peserta magang pasti direkrut. Pokoknya seperti ini salah, anak-anak, pasti itu salah. E. Only college students are required to join internship, hanya siswa hanya siswa kuliah. Nah, tidak ya, tadi ada vocational students, yaitu siswa SMK. Oke, number 4, number 3 tadi jawabannya apa? Number 3 jawabannya B. Number 4, Arka says internships give students chances to apply their knowledge. What is the closest meaning of chances? Chances itu kesempatan, yaitu kesempatan. Opportunities, ya, opportunities. Oke, now dialog berikutnya antara Mrs. Rizka, Mr. Haris, ya. Mrs. Rizka, we need to hold a seminar about efficient learning for students, but it's impossible in this situation. Do you have any idea? Kita harus mengadakan seminar tentang pembelajaran efisien bagi siswa, tapi tidak mungkin pada situasi seperti ini. Kamu punya ide lain? I think a webinar will be a good choice. Menurut saya webinar itu tetap menjadi pilihan terbaik. Is it an online seminar? Apakah seminar online? It is, ya, maksudnya betul. We use a certain meeting application for the seminar. Kita menggunakan aplikasi pertemuan tertentu untuk seminar itu, ya, bisa Google Meet, bisa pakai Zoom, ya. Do you think it will be efficient? Menurutmu apakah ini efisien? I mean, will the students will be willing to join the event? Apakah para siswa mau untuk join acara itu? I think so, menurut saya begitu. It saves time and money, hal itu akan menghemat waktu dan uang. It also flexible, dan juga fleksibel, because students don't need to leave their houses to attend it, karena siswa tidak perlu meninggalkan rumah mereka untuk menghadirinya. What about the devices and the internet connection? Bagaimana tentang alat-alat dan koneksi internetnya? I don't think it's a big problem. Menurutku bukan masalah yang besar. Almost all students have laptops, computers, even smartphones connected to the internet. Hampir semua siswa memiliki laptop, komputer, bahkan smartphone yang berhubungan dengan internet. Number 5, the dialogue is about, dialog di atas tentang titik-titik webinar is a good choice. Percakapan itu tentang webinar, titik-titik webinar adalah pilihan terbaik. Why, apakah, how, bagaimana, what, apa, when, kapan, where, di mana. Yang jelas why, ya. Yang paling mirip itu A sama B, why sama how. Tapi kalau how itu nanti jawabannya harusnya cara-caranya bikin webinar. Nah, berarti ini kan bukan, tapi
Kenapa pakai webinar? Oke. Number 6. Why is webinar flexible? Kenapa webinar itu fleksibel? Ya, kenapa webinar itu fleksibel? Tadi dijelaskan di teks sudah ya. Apa tadi? Participant can join it from their houses. Nomor 6 adalah D. Dari kalimat it is also flexible because students don't need to leave their houses to attend it. Number 7, which of the following may be able to join the event? Mana yang berikut ini bisa masuk acara itu? A student whose house is set up with the wifi. Student yang rumahnya ada wifi-nya, mungkin ya. Kita tahan dulu. A student whose computer or phone is outdated. Siswa yang komputer dan teleponnya outdated itu kuno. Nah, ini jelas nggak bisa. Student who has smartphone or computer at home, punya HP dan komputer di rumah. Nah, kalau punya HP dan komputer tapi nggak ada jaringan internetnya juga percuma ya. Student who lives in the area limited access internet, nggak bisa ya, limited access. A student who has computer or internet, who has a computer but no internet connection, punya komputer tapi nggak punya koneksi internet, nggak bisa ya. Jawabannya adalah E ya, terkoneksi internet. Nanti dijawab, ini sebenarnya ini soalnya salah ya. Nah, kan soalnya gini, dia bisa wifi tapi kalau di rumahnya nggak ada laptop atau HP gimana? Hanya wifi saja, nggak bisa. Nomor 7 tapi jawabannya A ya. Tapi kita kritisi ya soal ini, kita kritisi. Oke, dari satu tag itu kita nanti tag 2 ya. Setelah tag 2 insyaallah kita akan putus videonya, kita lanjutkan video berikutnya ya, biar tidak terlalu lama nanti ketika uploadnya. A wildfire is an uncontrolled fire in an area where there is combustible vegetation. Kenapa ini Pak Wirawan masih memahamkan satu persatu kalimatnya? Karena dari nilai kalian itu, padahal kalian mengerjakan di rumah ya, assessment 2 itu masih banyak yang salah ya, rata-rata di bawah 50. Sampai Pak Wirawan ini bingung ini, mosok apa ini nih, apa ini kuncinya yang salah. Yang pertama dulu sudah saya cek, yang kedua ini sudah saya cek. Oke ya. Wildfire is an uncontrolled fire in an area where there is combustible vegetation. Wildfire itu kebakaran liar, maksudnya itu kebakaran di hutan atau di padang rumput ya, di savana ya. Pokoknya ini kebakaran yang liar, yang di alam, di yang banyak tumbuhannya. Is an uncontrolled fire in an area where there is combustible vegetation. Nah, ya kan, adalah kebakaran yang tidak terkontrol di area di mana ada tanam-tanaman yang mudah terbakar. Wildfire usually occur in rural area and forest away from cities. Wildfire biasanya terjadi ya di rural areas, di area pedesaan atau pinggiran, and forest dan hutan, away from cities, jauh dari kota. These fires are also referred to as a wildland fire or rural fire. Kebakaran ini juga disebut juga kebakaran wildland ya, tanah liar ya, pokoknya kebakaran ruang terbuka ya, wildland or rural fire atau kebakaran rural itu yaitu pemukiman yang ada di pinggiran kota atau di pedesaan.
The most common causes of forest fires are natural and human causes. Penyebab utama dari atau penyebab umum dari kebakaran hutan adalah penyebabnya natural, yaitu alam dan manusia. The human activities such as agriculture, machinery, parks, cigarette butts, factory farming and land conversion, burning, agricultural commercial, and burning trash are the common causes of forest fire. Aktivitas manusia seperti agriculture, machinery, spark itu cipratan dari mesin ya. Apa itu kayak percikan, percikan mesin pertanian. Cigarette butts itu puntung rokok ya. Factory farming yaitu pertanian perusahaan, maksudnya ini pertanian yang dijalankan perusahaan mesti luas itu. Farming and land conversion burning yaitu pembakaran sawah atau lahan yang mana asalnya agriculture dirubah menjadi komersil. Nah ini. And burning trash dan membakar sampah are common cause adalah penyebab umum dari kebakaran hutan. The natural causes are due to volcanic eruption. Penyebab alaminya itu disebabkan oleh erupsi gunung berapi ya, terjadi di Lumajang itu kamu lihat ketika Semeru meletus, kebakaran sampai-sampainya itu dilewati lavanya. Lightning, lightning ini kilat ya. Dry climate, iklim yang kering, extremely hot weather, cuaca yang sangat panas, and wind dan angin. The effect of forest fires are devastating. Efek dari kebakaran hutan itu menghancurkan. Wildfire increase temperature of soil to more than 900 degrees Celsius, which can strip almost all the organic value of the soil. Ya, kebakaran liar atau kebakaran liar itu meningkatkan temperatur tanah lebih dari 900 derajat. Ya. Yang bisa strip almost all the organic, menghilangkan hampir semua bahan organik di tanah. Steal its ability to grow any plants again, yang mencuri atau membuatnya tidak bisa tumbuh tanaman sama sekali di tanah itu dulu, dipaten di tanahnya ini ya. This will also negatively affect percolation and infiltration, make the soil surfaces repellent, impervious to water. Hal ini juga secara negatif memberikan efek percolation dan infiltration. Apa itulah dijelaskan setelahnya, yaitu membuat permukaan soil tanah repellent itu tahan, impervious to water, dari air. Maksudnya air tidak mudah terserap gara-gara dibakar tadi. Wildfire can immediately damage infrastructure, wildlife, and vegetation. Wildfire bisa dengan cepat merusak infrastruktur, kehidupan liar, dan vegetasi. This can lead to huge economic setbacks, dan ini bisa membawa kepada keterbelakangan ekonomi atau ekonominya mundur, kemunduran ekonomi. Inhalation of wildfire smoke leads to various toxic health effects on human. Penghirupan dari asap kebakaran ini ya, seperti terjadi orang Malaysia itu, orang Indonesia bakar di Sumatera atau Kalimantan, orang Malaysia kena asapnya dulu. Itu masuk berita dulu. Ya. Itu apa? Memberikan efek kesehatan itu berbagai racun bagi manusia. This is because of the toxic air pollutants released by. Hal ini disebabkan polutan udara yang beracun yang dikeluarkan oleh wildfire.
Forest fires also can loss of habitat, ya. Kebakaran hutan juga menyebabkan banyaknya habitat and destruction for millions of animals, dan penghancuran bagi jutaan binatang. Most of those will become endangered. Yang mayoritas dari mereka itu menjadi endangered, menjadi terancam punah. Now number 8, what is the text about? Teks itu tentang apa? Jawabannya, apakah the loss of animal habitat? Bukan. The common causes of the forest fire? Juga bukan. The devastating effect of forest fire? Devastating itu perusahaan? Bukan. The causes, penyebab dan efek dari forest fire. Ini penyebab dan efeknya. Explanation itu, explanation penjelasannya. Jadi jawabannya D yang benar ya. 9. Forest fires cause the land to lose its ability to grow any plant because of. Kenapa kok kehilangan kemampuan untuk tumbuh tanaman? Tadi disebutkan, ya sudah ada ya. Kenapa? Karena tanahnya menjadi 900 derajat tadi. Kenapa? The loss of soil's organic value. Organiknya mati, kebakar. The last paragraph tell us that forest fires effect. Dari paragraf terakhir itu, forest fire itu memberikan efek pada apa? Living being, ya, makhluk hidup. Ya, kenapa? Kalau D itu kan ada itu Pak, economic sector. Economic sector kan salah satunya. Juga ada health di situ. Enggak hanya ekonomik kan ya. Berarti yang benar adalah memberikan efek pada makhluk hidup, baik itu untuk kesehatan, untuk ekonomi ya. Number 11 ya. Setback. Setback tadi itu kemunduran. Kemunduran itu bukan kontrol, tendensi, alteration malah naik ya. Determination ya. Determination itu selesai. Deterioration. Nah, deterioration ini adalah kemunduran. Hal seperti ini dicatat anak-anak ya. Catat. Okay, I think that's enough for this record. Nanti tunggu di penjelasan berikutnya ya, separuh soal yang lain. Ini tadi masih halaman 11. Perintahnya ya itu dicatat ya, dicatat di buku kajian. Nanti insya Allah akan saya beri link lagi atau tugas di Google Classroom nanti mengumpulkan catatannya ini ya penjelasan saya. Oke, see you. Nah, nanti ditulis, oh salah saya di sini ternyata. Nah, gitu. Kalian mengkoreksi kerjaan kalian sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.